Oke, kita mulai lagi ya. Sesi kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, kita tahu sebelumnya dari paparan sebelumnya bahwasannya ada 3 tahapan besar dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ini perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Bisa dilihat nanti di YouTube-nya ya. Nah, di YouTube-nya bisa dilihat ini terkait perencanaan pengadaan. Nah, di sini silakan. 16 tahun 2016. Ini, Tahapannya ada 3 ya secara umum, yaitu perencanaan, kedua persiapan, dan ketiga adalah pelaksanaan. oke, ini perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah terkait perencanaan pengadaan. Pertama, sebelum kita bahas detail tahapan-tahapannya, kita akan menjawab dulu siapa yang terlibat dalam proses perencanaan pengadaan. Ya, ini pertama ada pengguna anggaran. Pengguna anggaran ini berwenang untuk menetapkan perencanaan, ya, kemudian menetapkan dan mengumumkan RUP rencana umum pengadaan dan melakukan konsolidasi. Kemudian yang kedua adalah pejabat pembuat komitmen, nah, PPK. PPK ini yang menyusun perencanaan pengadaan. Jadi ada 2 pihak yang terlibat ya, 2 pihak ya yang terlibat besar dalam perencanaan pengadaan, yaitu PPK yang menyusun perencanaan, kemudian PA pengguna anggaran yang menetapkan perencanaan. Oke, selanjutnya poin penting berikutnya adalah kapan kita melakukan perencanaan pengadaan. Nah, kita harus bedakan antara KL dengan PD ya. Kita bahas yang yang KL dulu, yang kementerian lembaga dulu. Nah, untuk KL ini perencanaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja KL. Untuk KL ya, kementerian atau lembaga, perencanaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja kementerian lembaga setelah penetapan pagu indikatif. Nah, ini untuk KL. Kemudian kalau untuk Pemda itu atau perangkat daerah, maaf, itu dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD ya, perangkat daerah, setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD KUA PPAS ya, serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS. Nah, ini untuk perangkat daerah untuk APBD. Jadi untuk APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD ya, setelah KUA PPAS. Nah, ini kapannya. Oke. Selanjutnya itu who dan when-nya. Nah, sekarang kita bahas detail dari tahapan perencanaan pengadaan. Oke, kita gunakan aplikasi Tawe ini. Satu slide tapi kita zoom aja. Nah, ini ada 6 tahapan besar ya. Identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, kemudian cara pengadaan, jadwal pengadaan, anggaran, dan penetapan rencana umum pengadaan. Kita bahas satu-satu. Pertama, identifikasi kebutuhan. Nah, ini identifikasi kebutuhan, apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, harus perhatikan prinsip efisien dan efektif. Jadi kita harus betul-betul melihat, ini apa nih kebutuhannya nih? Kita butuh mobil, misalkan, mau menggunakan kendaraan. Kendaraan ini, mobil ini apakah untuk kita harus beli mobilnya, atau cukup kita mengadakan fungsinya saja? Mau fotokopi, kita butuh fotokopi, mau beli mesin fotokopinya, atau kita mau mengadakan fungsi fotokopinya. Kalau kita beli mengadakan mesin fotokopinya, apakah apakah ada yang memaintenannya, nggak bisa nggak nanti? Atau kita mencari penyedia yang bisa menyediakan jasa fotokopi. Itu dilihat prinsip efektif efisiennya. Apa kebutuhannya nih? Dan paling efisien bagaimana ini? Apakah apa tadi? Apakah menyewa atau membeli? Contohnya seperti itu. Kemudian harus memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan. Ini kita bahas di sesi berikutnya. Di sesi nanti ada 3 aspek: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi dalam identifikasi kebutuhan kita harus melihat aspek pengadaan berkelanjutan. Kemudian prioritas kebutuhan. Nah, ini setelah kita inventarisir apa kebutuhan kita,
Nah, kita harus bisa melihat nih mana yang beresiko tinggi, mana yang bernilai tinggi ya. Nah, ini akan menentukan strategi berikutnya ini. Dalam artian ya nanti kita harus bisa fokus ke pengadaan-pengadaan yang high risk ya, yang resiko tinggi atau besar, yang strategis lah ya. Itu kita harus fokus di sana. Jangan sampai kita sibuk oleh pengadaan-pengadaan yang kecil-kecil, yang risiko rendah gitu kan. Itu bisa dilakukan oleh sistem ya. Nah, kita harus hands on pada pengadaan-pengadaan yang ada resiko kegagalan, ada resiko kalau tidak bisa dilakukan akan berdampak besar pada organisasi. Kemudian kita harus memperhatikan barang jasa yang ada pada katalog elektronik. Nah, ini juga akan menentukan strategi ataupun langkah berikutnya. Apabila sudah ada dalam katalog elektronik, itu metode pemilihannya bisa dengan di purchasing. Atau kalaupun ada itu, kalaupun mau dengan metode lain itu tentunya kita bisa barang jasa dalam katalog itu bisa dijadikan referensi ya, baik itu dari sisi spesifikasi, dari sisi harganya atau dari penyedianya. Kemudian memperhatikan konsolidasi, mana yang bisa dikonsolidasikan ya. Kemudian memperhatikan barang jasa yang telah dimiliki ataupun yang sudah ada ya. Tadi misalkan mau mengadakan kendaraan, kita lihat dulu kendaraan sudah ada, bagaimana nih, apakah masih bisa dipakai, bisa diperbaiki ya. Jadi tidak perlu semuanya harus dibeli gitu kan. Nah, ini tahapan awal dari perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan. Dari sesi sebelumnya kita sudah membahas terkait pengertian pengadaan ya. Nah, yang mana pengertian pengadaan itu adalah di dalamnya ada konsep bahwasannya proses pengadaan itu mulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, di sini dalam perencanaan kita mulai dari identifikasi kebutuhan. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan kita apa saja, nah kita tetapkan jenis barang jasaannya apa. Ini juga pada sesi sebelumnya sudah dibahas juga ya, bahwasannya jenis barang jasa itu ada 4, ada barang, konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultan, plus ada pekerjaan terintegrasi. Silahkan dilihat ya pada video sebelumnya terkait jenis barang jasa. Nah, kemudian juga lebih lanjutnya kita bisa menentukan ini klasifikasi barang jasanya apa nih, baik dari sisi KBKI ataupun KBLI. Nah, ini di dalam sistem juga sedang dikembangkan ini untuk penetapan KBKI dan KBLI-nya. Nah, ini akan berguna nanti untuk melihat nih barang jasanya banyak nggak di pasaran ya. Penyediaannya ini penyedia yang kualifikasi bagaimana, yang klasifikasi apa nih gitu kan. Nah, ini tahapan perencanaan kedua yaitu penetapan barang jasa. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan ketiga di perencanaan yaitu penetapan cara pengadaan. Nah, ini juga sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Kita punya 2 cara pengadaan, ada swakelola, ada penyedia ya. Swakelola ada 4 ya, ada 4 tipe. Swakelola oleh KLPD kita sendiri, KLPD lain ya, ormas ataupun pokmas. Nah, sudah dibahas juga kapan kita bisa melakukan swakelola ya. Kita melihat tujuan swakelola dalam Perlem 8 kan ya. Itu apakah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada, pekerjaan yang rahasia, pekerjaan yang penyedianya jarang atau tidak ada ya. Kemudian untuk pelatihan, kursus, seminar dan sebagainya. Atau kita melakukan dengan penyedia. Nah, kita tetapkan di perencanaan nih mau swakelola atau mau penyedia. Kalau kita mau menetapkan swakelola, maka kita harus segera menetapkan juga siapa penyelenggara swakelolanya. Nah, detailnya di sini nih. Setelah kita menetapkan di perencanaan, oke ini kita lakukan dengan swakelola nih, maka kita harus menetapkan swakelolanya oleh siapa dilaksanakannya. Apakah oleh kita sendiri tipe pertama, oleh KLPD selaku penanggung jawab anggaran, atau oleh KLPD lain yang memang punya kompetensi untuk membantu pekerjaan kita, atau oleh organisasi masyarakat ya memang yang memang bisa memenuhi kebutuhan kita, atau oleh kelompok masyarakat ya itu. Nah, di sesi sebelumnya sudah ada juga itu ya contoh-contohnya. Kemudian dalam perencanaan melalui swakelola kita tentukan spek teknisnya atau kerangka acuan kerjanya plus perkiraan biayanya. Nah, itu perencanaan melalui swakelola. Kemudian kalau perencanaan melalui penyedia, nah di sini kita harus sudah membuat spek teknisnya. Kemudian kita sudah membuat perkiraan biayanya, RAB-nya, rencana anggaran biayanya, pemaketannya nih mau dibuat berapa paket ini, atau mau dikonsolidasikan dan biaya-biaya pendukungnya bila diperlukan.
Nah, ini tahapan ketiga dalam perencanaan, yaitu penetapan cara pengadaan. Selanjutnya, setelah cara pengadaan, kita buatkan nih jadwal pengadaannya nih, ya. Jadwal pengadaan bukan hanya jadwal dari satu paketnya saja, tapi dari keseluruhan paket yang kita punya nih, kita deploy nih kapan akan melakukan pengadaannya. Mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan pekerjaannya. Nah, ini juga harus kita siapkan nih spare waktunya, ya. Apabila kita melihat, wah, apalagi untuk pekerjaan strategis tadi ya, ini kira-kira dalam pelaksanaannya ada kemungkinan keterlambatan nggak nih? Ada kemungkinan gagal tender nggak nih? Nah, kalau ada kemungkinan itu, nah, kita harus tambah alokasi tambahan itu. Kalau terjadi keterlambatan, kita tambahkan waktunya. Kalau terjadi gagal tender, kita tambahkan spare waktu. Kalau kemungkinan ini kompetisinya tinggi, persaingannya tinggi ya. Nah, ini kita siapkan apabila ada sanggahan, masa sanggah, atau kalau konstruksi mungkin ada sanggah banding. Nah, kita siapkan spare waktunya. Termasuk untuk persiapan dan perencanaan, ini jangan sampai persiapannya pendek, perencanaannya pendek, ya terburu-buru ya. Ada orang bilang kan kalau kita sudah merencanakan dengan baik, maka setengah pekerjaan itu sudah selesai, atau ada yang bilang bahkan 90% pelaksanaan itu sudah selesai kalau perencanaannya sudah bagus. Oke, ini jadwal pengadaan. Selanjutnya setelah penjadwalan, kita tentukan, siapkan anggarannya. Nah, ini poin pentingnya di sini adalah dalam anggaran pengadaan itu jangan hanya menyiapkan biaya untuk barang jasanya saja. Jadi misalkan ada pengadaan konstruksi hanya untuk pelaksanaan konstruksinya saja, tapi dilihat juga biaya pendukungnya. Apakah diperlukan nggak biaya pendukung? Apakah ada instalasi? Apakah ada training? Apakah ada spare part kalau barang ya? Nah, ini juga tenaga ahli ya. Siapa tahu PPK-nya ini bukan ahli teknis dalam pengadaan barang jasa yang diadakan. Biasanya kan misalkan ada pekerjaan konstruksi nih, PPK-nya bukan ahli konstruksi ya, hanya sedikit mengetahui konstruksi. Nah, ini harus dibantu oleh tenaga ahli itu. Ini siapkan biaya pendukungnya. Ya, tenaga ahlinya apakah nanti di-hire sebagai konsultan perseorangan, atau mungkin ada konsultan badan usaha ya yang menjadi pembantu PPK ya. Nah, ini masukkan dalam biaya pendukungnya. Nah, terakhir kita tetapkan tuh semua tahapan tadi dalam sebuah rencana umum pengadaan ya. Nah, ini sudah disiapkan, ada di Capdev tuh formulir identifikasi kebutuhan, formulir perencanaan pengadaan, kemudian dokumen pendukung lainnya. Nah, hasil penetapan rencana pengadaan diumumkan dalam sisi informasi rencana umum pengadaan. Oke, guys, nah itu 6 tahapan dari perencanaan pengadaan. Identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, jadwal pengadaan, anggaran pengadaan, dan rencana umum pengadaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.